Apa saja yang diberikan pada beliau selalu yang terbaik, beda dengan yang lain. Apa contohnya? Contohnya misalnya agamanya, agama Islam. Agamanya Rasulullah ini agama agama sempurna, agamanya Rasulullah. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Apa yang dimaksud agama sempurna? Dalil-dalilnya lengkap, sempurna. Ajarannya lengkap, sempurna. Buktinya apa? Tidak ada lini kehidupan di dunia ini, tidak ada aspek dalam kehidupan di dunia ini kecuali semuanya tersentuh oleh hukum agama. Apa saja di dunia ini ada hukumnya. Aturan-aturan di dalam agama itu bukan hanya dalam sholat. Sholat itu, amalan-amalan sunnah di dalam sholat itu banyaknya berapa? Gak bisa dihitung. Amalan sunnah di dalam sholat, sebagian ulama mengatakan ada 500, ada yang mengatakan 900, ada yang mengatakan 1000. Yang sunnah-sunnah di dalam sholat, entah kita ngerjakan yang berapa itu. Mengapa yang berapa? Kita gak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Pokoknya dilakuin deh. Itu jumlahnya ratusan. Bukan cuma di dalam sholat banyaknya aturan-aturan. Di luar sholat, orang makan juga ada aturan. Sebelum makan baca doa, habis makan baca, mau masuk masjid baca doa, keluar masjid baca, mau perkumpulan baca doa, setelah perkumpulan baca, mau masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca, mau pakai baju baca doa, mau bercermin baca doa. Jangankan cuma itu, masuk kamar privasi suami istri juga baca doa. Kadang-kadang yang hafal cuma kamar privasi doanya, yang lain gak hafal. Dikira yang lain gak ada doanya. Islam ini agama lengkap, agama sempurna. Kita ini harus tahu kesempurnaan Islam ini beda dengan agama-agama sebelumnya. Ketika orang-orang Yahudi berdialog dengan Sayyidina Umar tentang ayat al-yawma akmaltu, kata Yahudi apa? Lau nazalat hadhil ayatu fina laja'alna yawmaha 'ida. Seandainya ayat al-yawma akmaltu turun pada kami orang-orang Yahudi, pasti hari turunnya kami jadikan hari raya. Mengapa? Karena itu luar biasa, agamanya dianggap sempurna oleh Allah. Karena agama Yahudi tidak dianggap sempurna, agama yang lain enggak. Yang sempurna ini adalah agama Islam. Ada kemarin orang, tak kiai pak bukan, ngomong sembarangan. Apa kata dia? Islam ini belum sempurna, masih menuju sempurna. Loh, itu yang belum sempurna Islamnya kamu. Kalau Islamnya Rasulullah sudah sempurna, Allah sudah menyatakan sudah sempurna, kok bilang belum sempurna? Ngawur dia. Ini namanya gak tahu keagungan Rasulullah. Rasulullah ini makhluk paling agung. Maka bagaimana? Umatnya umat terbaik. Kita ini walaupun agak nakal-nakal, termasuk rombongan umat terbaik. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Umatnya Rasulullah ini oleh Allah dideklarasikan sebagai golongan terbaik. Terbaik itu maksudnya dibandingkan siapa? Apakah dibandingkan orang kafir yang ada sekarang? Bukan dibandingkan orang kafir sekarang, tapi dibandingkan siapa? Perbandingannya dengan umat-umatnya para nabi terdahulu yang masih lurus, berjalan di atas ajaran tauhid,
dan sama-sama calon penghuni surga. Jadi umatnya Rasulullah itu lebih mulia daripada umatnya Nabi Adam, daripada umatnya Nabi Idris, daripada umatnya Nabi Syith, daripada umatnya Nabi Nuh, daripada umatnya Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Lebih mulia. Karenanya umatnya Rasulullah itu masuk surga dulu. Ya mudah-mudahanlah kita ini ikut rombongan itu, bukan yang telat-telat belakangan. Tapi daripada nggak masuk surga nggak apa-apalah ada di belakang. Yang penting masuk surga juga. Khawatir nggak dapat bagian. Kita ingin masuk surga. Jadi umatnya Rasulullah lebih afdal daripada umatnya nabi-nabi dulu. Kalau dengan orang kafir sekarang nggak bisa dibandingkan. Mengapa? Karena dalam akidah Islam, dalam Al-Quran, dalam akidah kita, orang kafir itu levelnya di bawah hewan, di bawah binatang. Jadi gak bisa dibandingkan. Karenanya kalau ada orang bilang semua agama sama, gak betul itu, gak sama. Orang mukmin masuk surga, orang kafir masuk. Ada juga orang bilang, ada orang Islam murtad ikut Hindu. Apa kata dia? Oh, sama-sama bisa masuk surga. Memangnya surga dia? Nggak bisa. Orang kafir akan masuk neraka. Ini beda ya. Ini masalah akidah soalnya. Contoh lagi, Rasulullah ini makhluk paling mulia. Maka bagaimana golongan, keluarga, suku, marga, bangsa yang menjadi latar belakang beliau adalah golongan terbaik. Rasulullah ini lahir dari keluarga yang disebut dengan keluarga besar Bani Hashim. Bani Hashim ini suku cabang dari suku Quraisy. Quraisy ini cabang dari suku Kinanah. Suku Kinanah ini cabang dari keluarga besar Nabi Ismail. Ini saudara-saudara pilihan semua dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha astafa Kinanata min Bani Ismail. Allah memilih suku Kinanah di antara sekian banyak keluarga besar Nabi Ismail. Jadi setelah anak cucu Nabi Ismail ini ramai bersuku-suku, ternyata yang dipilih oleh Allah itu suku Kinanah. Orangnya paling disegani di antara suku daripada suku-suku yang lain. Orangnya juga dianggap punya integritas, berwibawa. Wastafa min Kinanata Quraisyan. Setelah suku Kinanah ini beranak cucu ramai, Allah memilih suku Quraisy di antara mereka. Dari keturunan Kinanah, suku Quraisy ini yang paling tinggi derajatnya, dianggap punya integritas dan paling berwibawa. Karenanya di dalam Al-Quran turun surat yang namanya surat Quraisy. Dalam surat Quraisy ya. Mengapa turun surat Quraisy? Itu imtinan. Allah mengingatkan kenikmatan yang dikaruniakan kepada suku Quraisy agar mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mengapa? Quraisy ini, orang-orang suku Quraisy di Arab itu sangat berwibawa. Mengapa berwibawa? Dulu ketika masa-masa kelaparan, musim lapar, orang Arab ini yang nakal-nakal merampok. Kalau ada kafilah rombongan lewat atau orang-orang lewat, dirampok, diambil hartanya, dibunuh orang-orangnya atau dijadikan budak. Kecuali kalau yang lewat orang Quraisy. Kalau yang lewat itu orang Quraisy gak berani. Oleh rampoknya ditanya, dari mana? Kami dari Quraisy, dari Mekah. Gak berani mereka. Mengapa? Takut kualat. Quraisy ini memang berwibawa. Makanya di dalam surat Quraisy dikatakan ab'amahum min ju'in wa amanahum min khauf.
Allah memberi makan mereka dari kelaparan, sejahtera, dan Allah memberikan rasa aman mereka dari ketakutan. Di perjalanan aman terus. Makanya amalan dari guru-guru, kalau bepergian kemana-mana, kalau takut gak aman, baca surat Quraisy 3 kali. Mengapa? Nanti aman seperti Quraisy, dijaga oleh Allah. Ini Quraisy paling berintegritas, berwibawa. Nah, setelah Quraisy ini banyak anak cucunya. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Allah memilih keluarga Bani Hashim dari sekian banyak keturunan Quraisy. Bani Hashim ini yang levelnya paling tinggi, paling berwibawa di Mekah, keluarga Bani Hashim. Lalu bagaimana? Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilih aku dari keluarga Bani Hashim. Fa ana khiyarun min khiyar. Aku ini yang terbaik di antara sekian banyak yang terbaik. Aku ini yang terpilih di antara sekian banyak pilihan. Artinya apa? Keluarga, marga, suku, bangsa yang melahirkan Rasulullah itu lebih baik daripada golongan